Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Viala Rasati, mahasiswa kebidanan tingkat 2 dari Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Dan di samping kiri saya ada teman saya, Rika Sari. dan di sebelah kanan saya ada owner dari Ceria Mom and Baby Spa yang bernamakan Bidan Devi Cahyaningrum AMD Cup. Beliau lahir pada 15 Desember 1990, tinggal di perumahan Abragan Permai Blok C2 RT 01 RW 04 Sidajoyo Wonosobo. Beliau riwayat pendidikan terakhir di D3 Kebidanan Stikes Harapan Bangsa. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita, Ibu Devi, selaku owner dari Ceria Baby and Spa. Begini Bu, kami ingin bertanya, motivasi untuk memasuki dunia wirausaha seperti sekarang ini apa nggih Bu? Kalau motivasi saya yang pertama kali adalah ketika saya mencari kerja nggak dapet. Oh iya. Awalnya seperti itu, mencari kerja kesana kesini nggak dapat, dan ketika saya mendapatkan pekerjaan, kok maaf gajinya cuma segitu aja. Iya. Di sini saya ingin menjadi bidan yang lain daripada yang lain. Jadi awalnya saya hanya merintis bisnis di Baby Spa saja. Itu di tahun 2005. Wonosobo belum ada Baby Spa sama sekali. Toh kalaupun ada, dia hanya untuk kayak buat iseng-iseng saja, belum ada yang terfokus di situ. Dari situ saya termotivasi sekali untuk memberikan banyak pelayanan, untuk mencari pelayanan-pelayanan lain yang bisa aku package lagi untuk bisa mendapatkan uang yang lebih. Awalnya saya di situ, maksudnya pada awalnya saya berniat dapat kerja susah banget sih. Ketika saya dapat kerja kok untungnya dapat uangnya cuma segitu aja gitu. Terus yang kedua, saya ingin membuka lapangan kerja biar semua bidan-bidan yang susah untuk mencari kerja, bidan dan perawat yang susah untuk mencari kerja bisa masuk di usaha saya. Berarti Ibu sudah beberapa kali mencoba untuk mencari pekerjaan atau bahkan mungkin sempat bekerja? Sempat bekerja. Oh, sempat bekerja. Baik. Untuk yang kedua, saya menanyakan hambatan yang sering dihadapi Ibu dalam berwirausaha selama ini dari tahun 2005 ya? 2015. Oh, 2015. Kalau hambatannya sebenarnya lebih ke kompetitor itu pesaing gitu. Jadi ketika saya berinovasi untuk membuat misal dari awalnya kan saya ke Baby Spa, terus habis itu saya lebih ke Kids Spa. Jadi saya itu bertahap, Mbak. Oh iya, dari nol sekali ya Bu. Betul, saya merintisnya bertahap sekali. Dari Baby Spa saja, terus saya menambah untuk pelayanan untuk lebih ke Kids Spa, terus menambah lagi ke apa-apa. Ketika saya berinovasi itu selalu ada kompetitor yang meniru. Mungkin hanya itu hambatan saya. Untuk selanjutnya, untuk pasien, untuk klien, itu masih bisa saya atasi. Masih bisa dihandle ya Bu. Iya. Untuk yang ketiga Bu, dari Saya potong. Oke. Untuk selanjutnya tentang edukasi. Jadi ketika kita membuat Baby Spa, pijet-pijet itu, mereka lebih percaya awal-awalnya ya, mereka lebih percaya ke dukun bayi. Oh, jadi iya. saya untuk edukasinya itu sangat butuh proses yang panjang. Sampai saya di titik saat ini pun masih banyak orang yang masih percaya dengan dukun bayi. Nah, tapi mungkin sudah hampir, kita tuh merintis Ceria Baby Spa udah seperti ini pun belum ada 50% orang lebih tertarik ke Ceria. Masih ke dukun bayi. Mungkin di Wonosobo kita masih memegang hanya 10%-nya saja yang menarik ke Ceria. Gitu. Kalau dari segi pasien-pasiennya itu apa kebanyakan dari ibu-ibu muda Bu? Kan ibu-ibu muda sepertinya lebih mengerti daripada ibu-ibu yang misal sudah beranak 5 itu. Enggak juga sih, tapi memang mungkin hampir 80% lebih ke ibu-ibu muda ya, Mahmud
Iya. Ya, tapi untuk 20%-nya mungkin anak yang 5, anak yang 6 gitu juga sudah datang ke sini. Untuk selanjutnya, dari bisnis yang saat ini dijalani, inovasi apa yang dilakukan untuk membedakan dengan usaha lain, Bu? Biasanya kalau orang-orang yang lainnya gitu, dia hanya membuka untuk baby dan kids spa saja. Di Ceria itu sudah kita borong semua, dari spa, kids spa, spa untuk khusus ibu hamil, ada prenatal yoga, ada foto baby newborn, ada kelas-kelas, kita ada buka kelas laktasi untuk ibu-ibu baru, kita juga ada kelas-kelas untuk newborn. Jadi untuk pasutri yang ibu istrinya lagi hamil, saya ada kelas itu, saya bikin kelas. Jadi saya di situ mengedukasi bagaimana tanda bahaya BBL, gimana sih caranya, bagaimana sih tanda-tandanya melahirkan, terus bagaimana sih ketika mengatasi asinya yang nggak lancar itu seperti apa gitu. Ceria sudah masuk di situ. Kalau misalkan sejauh ini, apakah Ibu dengan semua yang Ibu punya sekarang, apakah Ibu masih mencoba untuk mencari mencari inspirasi lain gitu, Bu? Misal masih belajar, masih mengikuti seminar seperti itu? Saya masih. Rencananya saya akan mau pelatihan baby spa di luar negeri, tapi karena memang ada corona, jadi terhalang. Rencananya Ceria Baby Spa akan membuat pelatihan baby spa yang nantinya ya saya pengennya bidan, perawat gitu. Kalau untuk orang-orang biasa, lulusan biasa, saya tidak memprioritaskan. Saya lebih memprioritaskan untuk tenaga kesehatan untuk membuat pelatihan dan nantinya dia bisa buka di rumah. Tapi untuk saat ini saya kendala untuk pelatihan di luar negerinya itu. Oh iya, karena sedang pandemi itu. Iya. Kalau dari sumber inovasi itu mungkin ada seseorang yang mau motivasi Ibu atau Ibu berasal dari diri sendiri? Alhamdulillah berasal dari sendiri. Oh iya. Sumber ide untuk membuka usaha secara internal, secara diri Ibu maupun secara eksternal, mungkin dukungan dari orang lain, apakah ada, Bu? Ada. Jadi dulu itu saya ketika saya buntu tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang maksudnya saya pengennya tetap ilmu saya pakai ya. Saya dulu awal-awal menikah, saya jualan online, Mbak. Saya jualan online, saya jualan di alun-alun, angkat-angkat junjung dagangan saya. Terus ada seseorang yang Masya Allah hatinya luar biasa banget, dia bidan juga. Dia mendatangi saya, dia bilang, "Dev, apa kamu tuh nggak eman-eman ilmunya?" Saya jawab, ketika saya nggak eman-eman ilmu saya, ketika saya masih bisa mendapatkan uang, ya kenapa? Kalau saya harus bekerja di tempat lain dengan pendapatan yang jauh lebih bawah dari pendapatan saya saat ini, buat apa? Hanya ingin mendapat, oh kamu kerja di sini ya, tapi kamu mendapatkan cuannya tidak lebih banyak dengan kamu angkat-angkat junjung. Pada saat itu otak saya di situ. Memang dari dulu itu saya itu lebih ke wirausaha, Mbak. Dari dulu itu saya kuliah gitu sudah nyambi-nyambi jualan, sudah nyambi-nyambi apa. Memang otaknya saya sudah di situ. Kebetulan ada seseorang yang datang ke saya mengatakan seperti itu. Saya kok pengen ya merintis baby spa, tapi saya tuh pengen mulainya dari mana? Ada seseorang yang bimbing dengan saya, mengiring saya. Terus saya pelatihan. Awal-awal itu saya itu ada sih fotonya di mana ya? Saya itu cuma hanya dengan bak kecil itu, terus pakai karpet dulu. Dengan ukuran, aduh ini mah gede banget. Ini tak paling Mbak, mungkin dari sini sampai kulkas itu. Itu aja. Itu awalnya ya? Itu awalnya saya merintis. Berarti seiring berjalannya waktu berkembang dengan Iya. dari motivasi dari diri Ibu sendiri, Iya. Ibu. Kalau dari segi riwayat pendidikan dari Ibu, terkadang banyak yang sering hanya memandang lulusan hanya D3 seperti itu. Enggak. Apakah ada, Bu? Enggak ada. Jadi selama Ibu membuka ini, semua orang alhamdulillah percaya dengan yang Ibu jalan sekarang. Karena selama ini saya kan juga pelatihan ya Mbak, saya tidak hanya stop di D3 kebidanan saja, terus saya stop
belajar otodidak enggak. Saya tetap masih pelatihan dan pelatihannya kan puluhan juta Mbak. Oh, Di iya. situ orang-orangnya menghargainya seperti itu. Gitu. Lalu kalau boleh tahu Bu, treatment yang paling laku dan banyak diminati itu apa Bu? Yang banyak sekali orang Baby spa biasanya baby spa. sama message baby. Oh, oke. Kalau yang kurang diminati mungkin Bu? Apa ya yang kurang diminati? Mungkin kayak seperti kelas-kelas. Kelas-kelasnya aku belum jalan. Seperti kelas laktasi, kelas dukun itu saya benar-benar sekarang lagi merintis banget itu. Itu kira-kira alasannya apa ya Bu? Kenapa orang-orang Edukasi. tidak tertarik? Edukasi Oh, kurang. biasa. Jadi orang-orang mau berpikirnya lebih ke menyusui itu nanti bisa belajarlah sambil jalan, padahal tidak. Iya, iya. Cara merawat baby mungkin gampang lah sambil jalan, ngapain harus belajar Belajar. gitu. Lagian juga price-nya di Ceria mahal Mbak itu. Oh iya. Kalau resiko yang dihadapi oleh manajemen dari bisnis, mengapa bisa terjadi? Misal ada kendala-kendala, resiko gitu. Resiko apa ya Mbak? Karena kita jualan jasa itu Iya. resikonya sangat minim sekali. Dibanding dengan jualan barang yang tidak laku gitu loh Bu. Betul sekali. Kita hanya bermodal apa ya? Gimana caranya aku membuat orang-orang yang memegang pelayanan ini bisa gimana ya? Bisa pelayanannya bagus gitu. Jadi kalau untuk kayak barang maintenance gini-gini nggak ini sih, lebih ke pelayanannya mbak-mbaknya. Kalau berarti tidak ada cara mengelola resiko ya Bu, karena di sini kan menjual jasa. bukan barang. Iya, kalau jualan barang misal makanan nggak laku, terus gimana bisa dibagi-bagikan Iya. ke orang? Kalau kita apa nggak busuk juga, Iya. apa ilmunya nggak bakalan hilang kok, nggak bakalan mati. Jadi sejauh ini naik turun ada nggak Bu? Jelas, Pasti itu pasti. Bu. Kalau pihak swasta itu naik turun pasti banget. Kadang pasiennya banyak banget, kadang sedikit, tapi sedikitnya di Ceria ya paling rata-rata berapa Mbak Asel? Dari satu hari. 20, Satu hari itu bisa sampai 20, mungkin 50, 50. Oh, itu maksimal dari pagi sampai jam 6. jam 6. Mungkin seperti itu nggih Bu yang bisa saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga atas motivasinya. Semoga bisa membantu teman-teman yang lain. Untuk memotivasi teman-teman yang lain, barangkali lulusan bisa mengambil saran seperti itu nggih Bu. Ya, amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last night I lost all my patience. You were fucked up, I was wasted. Midsummer madness, I can't take it no more. No more. Fuck the